saya akan menjelaskan mengenai soal apa sih yang orang seringkali mempunyai paradigma, mempunyai angan-angan, mempunyai ancer-ancer. Oh, kalau aku dapat ini, kalau aku bisa ini, kalau aku bisa itu, aku akan bahagia. Aku bisa menikmati hidupku. Saudara, saya beritahu. Yang pertama, cara menikmati janji Allah, saudara, bukan dengan kekayaan. Semua katakan, bukan dengan kekayaan. Saudara, ini harus kita bersihkan dari alam pikiran kita, dari stereotip kita, dari pikiran dan kehendak hati kita. Kita selalu mempunyai pikiran bahwa uang adalah segalanya. Harta benda dan pemenuhan hajat kita itu adalah satu kebahagiaan. Kalau kita ada yang tidak bisa memenuhi hajat kita ataupun keinginan kita, kita tidak bisa menikmati hidup. Itu keliru sekali. Itu sebab saya ingin menegaskan pada saudara bahwa uang, harta benda, dan segala sesuatu yang menandakan seseorang kaya itu bukan cara dari Tuhan Yesus untuk membuat Anda bisa menikmati hidup Anda. Saudara, itu sebab buanglah, minta disucikan pikiran kita orang supaya kita tidak berpatokan kepada harta kekayaan. Amin. Agungkan kepala ke samping, katakan, kita tidak boleh berpatokan pada harta kekayaan. Melainkan kepada firman Tuhan. Ya, ini hal yang pertama, saudara. Sebab orang hidup untuk ingin, dalam istilah sederhana kita sehari-hari, sederhana. Atau maksud saya, sejahtera. Saudara, sejahtera, tercukupi semuanya. Ya, saudara. Nah, yang kedua, bukan dengan nafsu-nafsu duniawi. Saudara, banyak orang mempunyai nafsu dan obsesi duniawi. Kalau aku bisa mendapat gelar, kalau aku bisa mendapatkan pasangan hidup seperti dia, kalau aku bisa mempunyai anak-anak yang berhasil, saudara, sehingga orang didrive, dikendalikan dan dimotivasi oleh nafsunya, oleh nafsunya, obsesinya, saudara. Dan inilah yang membuat orang justru jatuh di dalam banyak masalah hukum karena melanggar, saudara. Nafsu selalu pelanggaran, ya saudara. Itu sebab kita harus ingat bahwa kita tidak diberi cara dari Allah menikmati hidup dengan cara pelanggaran, saudara. Dan itu salah dan itu tidak boleh. Yang ketiga, kita menikmati perjanjian-perjanjian Allah. Dan itu bukan dengan menjauh dari Tuhan Yesus. Katakan, bukan dengan menjauh dari Tuhan Yesus. Justru bila saya mendekat kepadanya, saya mendapatkan kenikmatan hidup. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab dari ayat 18 sampai 24 dari Roma pasal yang keempat, saya memetik ayat 20 dan ayat yang ke-21. Para kekasih, mari kita akan baca bersama. Roma 4 ayat 20 dan 21. 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Semua katakan, luar biasa. Saya terima pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saudara, hebat sekali ya, dan indah sekali. Lebih indah dari kata mutiara. Lebih indah dari puisi orang jatuh cinta. Perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dan orang yang mempunyai ketidakpercayaan, saudara, mereka akan jatuh dalam kebimbangan dan mereka tidak bisa menikmati segala perjanjian Allah. Semua katakan, malah Abraham diperkuat dalam imannya. Ya, saudara, luar biasa ini orang tua ya, saudara. Jadi justru karena dia sudah umur 99 tahun,
Dan istrinya Sarah umur 89 tahun. Usia segitu masih mengharapkan punya anak? Saudara, zaman sekarang orang bilang no way. Ya, kamu jangan menjadi kamu jangan menjadi nggak waras. Karena umur sekian kamu ingin punya anak. Tetapi Abraham tetap percaya, tetap berdoa. Dan dia membuang kebimbangan karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kepada Tuhan Allah adalah suatu penghinaan kepada keilahiannya. Saudara, kalau saya dan saudara tidak percaya pada kuasa Allah, kita menghina keilahian Allah yang ada di sorga. Dan itu sebabnya kenapa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sudah berusaha keras, semua modal barangkali sudah dicurahkan, segala pikiran, orang-orang tidak sedikit yang mendukung saudara. Entah saudara mengalami kegagalan, saudara. Nah, itu bukan satu hal yang dari Tuhan. Itu dari saudara, itu dari saya sendiri. Karena saudara malah tidak diperkuat. Ketika saudara menghadapi kemustahilan, mentok pada jalan saudara, tertutup pintu-pintu saudara, tiba-tiba gunung menjulang di depan saudara. Maka saudara justru tidak percaya. Justru saudara mempunyai ketidakpercayaan pada kuasa Allah. Dan saudara hands up, saudara berkata, Tuhan dah aku nyerah aja. Gak minta lagi. Boleh saudara. Mungkin berarti saudara punya permintaan tidak bagus. Tetapi Abraham, kenapa dia ngotot sampai mati? Sampai dapat. Karena dia mendapat janji Allah. Katakan, karena Abraham mendapat janji Allah. Allah berulang kali berjanji kepadanya. Jadi kalau bapak tua ini dan istrinya yang sudah tua itu ngotot meminta, itu karena mereka percaya pada perjanjian Tuhan. Aku tetap minta karena Tuhan sendiri yang telah bersabda dalam hidupku. Sekarang Tuhan telah berfirman kepada saudara. Supaya saudara percaya, buang kebimbangan saudara. Dan nikmati pemberian hidup yang mulia dari Tuhan. Apapun yang menjadi hambatan dalam hidup saudara, ia malah diperkuat. Jadi apapun yang menghambat saudara, saudara malah diperkuat. Semakin besar itu tembok di depan saudara dan gunung yang menjulang. Semakin dalam itu jurang yang memisahkan saudara dari harapan dan obsesi saudara. Semakin saudara harus semakin kuat di dalam percaya saudara kepadanya. Maka saudara akan mendapatkan hal yang dahsyat dari Tuhan. Katakan, yang dahsyat dari Tuhan. Bukan suatu hal yang sukar untuk saya dapat. Amin. Haleluya. Semua katakan dengan penuh keyakinan. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa saja yang telah difirmankannya. Dan saya pagi hari ini, saya menerima juga segala ayat yang baik buat saya. Yang saya butuhkan dalam nama Yesus terjadi. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, tahukah bahwa saudara boleh berharap dan Tuhan akan memberi? Untuk apa sih? Untuk apa? Saudara pikir, ya supaya saya menikmati sesuai dengan tema firman ini. Bahkan saya mendapatkan dari ayat ini lebih dari supaya kita bisa menikmati. Yaitu Allah ingin menyatakan cintanya kepada saudara. Cintanya kepada saudara. Itu sebab dia mencoba untuk kita percaya kepadanya. Saudara, saya menemukan rahasia ini dari Alkitab bahasa Inggris dalam terjemahan English Jubilee 2000. Yaitu pada ayat yang ke-21. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara, ternyata terselip di sini satu rahasia
Kenapa aku ngotot supaya kau dapat, Timothy? Kenapa? Nah, di dalam English Jubilee disebutkan being fully persuaded that he was also powerful to do all that he had promised. Saudara, persuaded. Tolong ulangi, persuaded. Saya diyakinkan dengan cinta, dengan harapan, saya mau menerima. Itu persuaded. Saudara, persuaded itu contohnya umpamanya, ya saudara, seorang anak mau belajar berenang dan ayahnya atau ibunya yang sudah ada di kolam mengatakan, nak, ayo kamu jebur. Kamu jebur ke arah ibu, ke arah bapak, sini. Ya, saudara, maka anak ini tidak mau, dia takut sekali. Ketika dia menangis dan dia tidak mau turun, maka orang tuanya mengatakan, percaya ada papa di sini, saudara. Dan anak ini karena dia kepingin bermain di sana, apa yang terjadi? Dia melompat, dia beranikan dirinya menjebur ke arah ayahnya atau ibunya. Saudara, itu namanya persuaded. Tuhan membuat satu persuasi kepada saudara dan saya, supaya kita ini dengan penuh pengertian, aku bisa 100% percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia cinta kepadaku. Dia tidak punya maksud yang lain. Kecuali dia mau menyatakan cintanya kepadaku. Kenapa aku tidak mau? Kenapa aku menolak? Kenapa aku menunda? Saudara, so many times you are reproving God by yourself, by doing something so that God urgently to purpose, Lord Jesus, supaya Tuhan itu berusaha untuk bagaimana Anda itu mau. He is doing persuading you because you are resisting Him so strongly. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan rahasia kenapa Allah kok, dulu kita pikir Allah kok memaksa untuk aku percaya kepadanya, untuk aku setia baca Alkitab, berdoa, berkorban, melayani Dia, menyerahkan seluruh hidupku. Hai anakku, serahkanlah hatimu. Aduh Tuhan, itu pol-polan Tuhan, menyerahkan hati hamba kepadamu. Kenapa Dia kok meminta itu terjadi? He just want one single thing. That is the very important one. So that you can enjoy your life, the rest of your history in this earth. Dia tidak punya maksud yang lain. Dia cuma mau supaya saudara menikmati. Tapi saudara dan saya menjaga jarak dan kita menjauh dari Dia. Saudara, Dia datang terus dan Dia persuading kita. Dia membujuk kita supaya dengan dia punya passion, Dia punya rasa cinta yang besar, saudara. Dengan empatinya, dengan love-nya, Dia ingin supaya saya dan saudara datang dan percaya dan menerima dari Dia. Orang kalau tidak sangat cinta sedemikian kepada saya, dia tidak akan melakukan demikian, saudara. Dia akan melakukan, Dia maha kuasa. Oh Timothy, kamu jual mahal ya. Kamu punya pikiran yang lain tentang aku. Oke, no problem. Aku cari yang orang lain. Habislah saya masuk dalam neraka. Hidup saya akan terlunta-lunta. Hidup saya akan penuh dengan kesengsaraan. Tapi Dia tetap persuading me. Dia selalu mencoba supaya saya terpikat dengan Dia. Hebat sekali. Saya suka ayat ini. Karena ada kata persuade. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta, Tuhan, satu, ampuni hamba yang keras hati, yang congkak dan sombong, gengsi dan jaga diri terhadap Engkau. Sekarang hamba mau mempersembahkan hidup. Sekarang ini hamba mengerti apa maksud-Mu. Supaya hamba boleh datang dan boleh menikmati hidup hamba. Firman ini penting buat anak-anak muda dan remaja yang merasa, aku tidak ada pengalaman, orang tua aku tidak ada modal untuk membiayai aku dan menyekolahkan aku, memintarkan aku. Penting sekali. Firman ini penting untuk orang-orang yang sudah sepuh,
yang kakek dan nenek, yang merasa bahwa aku ini cuma tinggal menunggu saatnya aku mati. Saudara, itu pikiran yang salah, tapi itu terpaksa menguasai banyak pikiran orang-orang yang sudah tua dan yang tidak produktif. Karena mereka pikir daripada aku menyusahkan, kenapa lama-lama Tuhan cabut nyawaku biar aku cepat mati. Tuhan masih mau berbicara pada semua orang yang masih hidup, tua dan muda, laki dan wanita. Aku mau merangkul kamu lebih dulu. Supaya sebelum kamu meninggal, kamu sukses, kamu bahagia, kamu diberkati, dan kamu menikmati hidupmu. Jarang loh, saudara tidak dapat. Orang tua saudara jengkel dan sudah buat sama saudara barangkali. Sama saya barangkali. Diajak mau dibaikin gak mau. Ya sudahlah, terserah kau. Sudah. Tapi Tuhan tidak demikian. Katakan, tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Amin. Katakan, dia sangat persuade me supaya saya terpikat kepadanya dan menerima yang luar biasa dari tangannya, dari hatinya, dari cintanya kepada saya. Amin. Haleluya. Luar biasa, ya. Being fully persuaded. Akhirnya saya being fully persuaded. Penuh, saya mantap, saya sudah tertarik, saya sudah terpikat, saya sudah total pada saya punya janji dan ikrar kepada Tuhan. Ini, being fully persuaded that He was also powerful to do all. Saudara, dia punya kuasa untuk melakukan segala perkara. Dus orang yang sudah berhasil dia persuade, orang ini mulai terpikat kepadanya, maka Tuhan, katakan, maka Tuhan Yesus langkah berikutnya menyatakan kuasanya untuk melakukan segala perkara karena dia berkuasa memberi kepada saya. Amin. Haleluya. To do all that He had promised. Untuk melakukan apa saja. Semua hal yang dia sudah janji. Makanya Abraham itu kayak begitu kuatnya. Saya yakin tidak sedikit bahkan dari familinya, pegawainya. Dan barangkali mereka berdua juga suami istri juga kadang-kadang meragukan. Tetapi tidak. Abraham sangat terpikat oleh Tuhan. Karena Tuhan berkuasa melakukan apa saja yang sudah dijanjikan kepadanya. Lalu saya dan saudara pagi hari ini dan seterusnya mempersembahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena kita sudah persuaded, kita sudah dipikat oleh Dia. Maka biarlah itu sampai mati. Katakan sampai mati. Kiranya saya terpikat terus oleh cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kekasih coba tengok di sini. Janji atau promise itu disebutkan dalam Alkitab bahasa Greka adalah epagelia. Saya perlu mengulangi ini. Karena janji ini kita pikir cuma orang janji, ya. Tuhan juga berfirman dan cuma janji gitu aja. Ada maksud di balik janji Tuhan. Katakan, ada maksud di balik janji Tuhan. Ya, saudara, apa maksudnya? Epagelia dari dua kata epi di atas dan agelo. Agelo itu adalah panggilan untuk menerima janji dari yang epi, dari yang atas. Ya saudara, jadi janji Tuhan adalah supaya kita itu satu. Katakan satu. Supaya saya datang kepadanya. Dua, supaya saya menerima janjinya menjadi kenyataan dalam hidup saya.
Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, turunan dari epagelia adalah epagelma. Epagelma adalah janji pemberian berdasarkan hasil janji yang sudah pernah diucapkan. Perjanjian lama. Ya, saudara. Jadi epagelma adalah suatu ulangan dari perjanjian yang lama yang sudah terbukti. Sudah terbukti. Itu diulangi lagi, diberikan sekarang kepada kita karena kita hidup di masa ini. Katakan, karena saya hidup di masa ini, semasa hidup saya, jadi saya harus mengalami epagelma. Ya, saudara, ini adalah suatu ulangan dari janji yang sudah terbukti. Sudah ada kenyataannya. Bukan janji yang kosong kemarin diulangi lagi sama kita. Dan kita mengalami yang kosong. Tidak. Epagelma adalah janji pemberian berdasarkan hasil nyata dari suatu janji yang pernah nabi-nabi, orang Israel, orang Yehuda, semua orang-orang kudus dan semua umat Tuhan pada zaman perjanjian lama yang sudah menerima. Kita membaca dalam perjanjian lama, saudara, dan kita boleh mengklaim apa yang sudah terjadi, apa yang sudah pernah diberikan pada perjanjian lama, pada kitab yang kuno banget ini. Kita boleh klaim akan terjadi sama aku. Itu terjadi pada zaman saudara hidup, pada zaman saya hidup. Kenapa? Epagelma. Jadi permainan kata dari etimologi setiap kata dalam Alkitab bahasa Greka atau Yunani itu luar biasa, saudara. Kita cuma mengatakan janji. Ya, dalam bahasa Inggris promise. Just promised, no more. Tetapi apabila kita melihat di dalam Alkitab bahasa Greka, oh ternyata beda. Kita ini hanya menerima yang sudah pernah terjadi supaya kita mengalaminya lagi dan kita boleh menikmati hidup kita. Amin. Itulah sebabnya dia berusaha keras persuading kita supaya kita terpikat oleh dia. Saya mau tanya, kira-kira ada berapa banyak orang di sini yang sudah terpikat dengan Tuhan? Tolong angkat tangan saudara, berapa banyak? Saya mau lihat. Amin. Amin. Katakan pada samping, oh kamu juga terpikat loh, bilang gitu. Kalau dia tidak angkat tangan bilang, loh kamu memangnya nggak terpikat gitu. Siapa yang terpikat? Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berhasil mempersuade saya. Sehingga saya sekarang terpikat pada rencana cintamu. Untuk saya boleh menikmati masa depan saya. Hari tua saya. Kematian saya. Di dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Coba, jadi anak Tuhan kurang apa saudara? Kurang apa saya bilang? Gak ada. Saudara berkelimpahan sekali. Karena tidak ada yang mustahil. Semua katakan bagi orang yang sudah persuaded, terpikat oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya saudara jangan lupa ya. Karena saudara tidak akan bisa lepas. Dan saudara, kenapa saudara tidak bisa lepas? Saudara tidak ingin lepas. Karena saudara menikmati perjanjian yang sudah pernah terjadi pada perjanjian lama, terjadi lagi sama saudara. Amin. Ya. Mari kekasih, mari kita akan tengok bersama berikut ini. Cara dapat kepastian janji Allah terjadi pada kita, saya hanya memetik satu ayat saja. Ya saudara, kita akan baca bersama dari Alkitab kita lebih dahulu, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-36, para kekasih. 1, 2. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan. Katakan, sebab saya memerlukan ketekunan. Sesudah saya melakukan kehendak Allah, barulah saya memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi, pertama-tama saya harus melakukan kehendak Allah. Kedua, tangan saudara. Kedua, saya menantikan apa yang akan terjadi setelah saya melakukan kehendak Allah. Amin. Saudara, perhatikan, ini luar biasa loh. Banyak orang mengatakan, kalau saya sudah berkorban, maka besoknya kontan saya akan menerima berkat dari Tuhan. Kalau saya sudah bertahan, saya setia kepada Tuhan, saya seketika, segera, tidak lama, saya akan dapat. Ya, begitu instan, ya, saudara. Kalau saudara membeli di toko, ya, atau di pasar dalam bungkusan mie, ya, tulisannya mie instan. Jadi mie mendadak namanya. Mie cepat. Saya mau tanya, mie cepat itu artinya begitu saudara buka, langsung dia berkuah dan saudara tinggal menyeruput begitu saja. Lantas apa dong? Ya, dimasak dulu. Betul apa tidak? Jadi itu judulnya salah. Harusnya mie belum matang. Ya, tetapi kalau saudara jualan mie belum matang, tidak ada yang mau beli. Jadi harus ditulis mie instan. Saudara. Tapi saudara harus memasak. Saya harus memasak. Saudara. Saudara yang saya kasih tahu, inilah yang dituliskan di dalam versi bahasa Inggris, dalam Basic English Version. And for having done what was right in God's eyes, you have need of waiting before His word has effect for you. Ya, bahasa Indonesia tadi betul, tapi di sini lebih tegas lagi. Jadi for, karena, ya, setelah melakukan apa yang benar di mata Allah, kamu perlu titik-titik, menantikan titik-titik, sebelum firman-Nya itu membawa dampak kepadamu. Jadi dengan kata lain, kita harus bertekun. Kita harus setia. Kita harus begitu percaya. Aku setelah melakukan kehendak Tuhan, aku harus menunggu. Katakan, saya harus menanti. Tetapi saya percaya, tidak selama Bapak Abraham. Berarti, katakan berarti, di perjanjian baru ini, di akhir zaman ini, saya boleh menanti, dan harus menanti, tetapi tidak lama. Tidak selama Abraham. Dan saya ingin supaya semua saudara yakin. Katakan, selama saya hidup ini, pada sisa umur hidup saya, sesuai dengan perjanjian Tuhan, saya dimuliakan. Saya diberkati. Saya dibenarkan. Saya dimuliakan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam sorga. Amin. Haleluya.